Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video ini, harap duduk di tempat masing-masing dan juga harap diam dan memperhatikan. Selamat pagi ataupun siang anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, mari kita menyimak kompetensi inti kita terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyimak kompetensi dasar. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, dan juga tokoh proklamator dan tokoh lainnya sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan membahas tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Dalam kondisi ini, Jepang mengulangi janji untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Ini kan sebetulnya yang namanya peristiwa sekitar proklamasi. Mula-mula Jepang mengundang para pemimpin bangsa ini. Jadi setelah BPUPKI kan berdiri PPKI, Panitia Persiapan. Nah, Panitia Persiapan ini wakil-wakilnya diundang ke Dalat untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Mereka katakan Tokyo, pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tapi Jepang itu sudah berada di pinggir kekalahan. Tanggal 6 dan tanggal 9 dibom dia, ya kan? Tanggal 15 dia sudah minta damai dengan pihak sekutu. Nah, bagaimana kita? Pada tanggal 27 April 1945, Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dotgoritsu Jumbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia disebut BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pertama pada 29 Mei 1945 dan menghasilkan keputusan bahwa membuat rumusan dasar negara. Menurut ahli bahasa, rumusan tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Pada 10 Agustus 1945, Jepang menyatakan bahwa sudah memutuskan untuk menyerah. Syahrir segera mendesak Hatta dan bersama Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan meyakinkannya bahwa dia akan didukung para pejuang bawah tanah dan banyak unit peta. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak bersedia memproklamirkan kemerdekaan pada 15 Agustus. Mereka masih berharap untuk menghindari pertumpahan darah. Kelompok pemuda pimpinan Soekarni kian tidak sabar. Pada 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Gerius Peta di Rengas Dengklok. Di sana Soekarno dan Hatta diyakinkan bahwa Jepang telah benar-benar menyerah. Keduanya didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan.
Jepang di sini mengetahui perihal penculikan itu. Subarjo yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Sukarni pergi ke Rengas Dengklok dengan sepengetahuan Maeda untuk membujuk Sukarni dan pemimpin mahasiswa kembali dengan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Rapat dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan panitia persiapan dan Subarjo, Wikana, serta Sukarni untuk merencanakan suatu proklamasi kemerdekaan. Teks ini ditentukan setelah terjadi perdebatan yang amat panjang. Ketika mereka itu mendatangi Jenderal Nishimura pada tanggal 16 Agustus setelah peristiwa Rengas Dengklok, Jenderal Nishimura sebagai pimpinan Jepang yang resmi waktu itu, dia bilang tidak bisa lagi status quo. Nah, itu Bung Karno sempat marah, bahkan menyatakan dengan atau tanpa Jepang kami terus akan menyelenggarakan kemerdekaan itu. Maka berunding lagi di rumahnya Maeda, rumahnya di seberang rumah Maeda itu, dan kita segera menyusun proklamasi. Tidak ada hubungan lagi dengan bangsa atau negara apapun juga. Dan waktu itu rakyat sudah bergelora, bahwa kita cuma pakai bambu rujung, kita akan lawan bangsa manapun juga yang mau menjajah Indonesia kembali. Itulah. Dan sejak tanggal 17 Agustus tahun 45, sejak proklamasi kemerdekaan itu, Indonesia belum pernah dijajah. Dan pada 17 Agustus pagi, Soekarno membacakan proklamasi itu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang pembentukan perangkat pemerintahan pertama Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Dalam sidang itu juga disetujui ketentuan-ketentuan bagi penyempurnaannya. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI memusatkan perhatian pada upaya mencapai kata sepakat mengenai keanggotaan bagi sebuah badan yang lebih besar dan lebih mewakili masyarakat yang akan menyerap dan menggantikannya. Badan ini ialah Komite Nasional Indonesia Pusat yang terdiri dari 137 anggota dan diresmikan pada 27 Agustus 1945. Pada 22 Agustus 1945, bersamaan dengan pembentukan KNIP, didirikan juga Partai Nasional Indonesia. Pada 30 Oktober, akibat timbulnya kekhawatiran akan kekosongan politik, Soekarno-Hatta menerima usulan dari Syahrir untuk memulai suatu sistem multipartai. Selanjutnya adalah pembentukan partai politik. Secara resmi pada 27 Agustus 1945, pemerintah mengumumkan berdirinya partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia sebagai partai negara.
Pemerintah juga menyebutkan mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang menjalankan fungsi parlemen kenegaraan. Namun PNI hanya bertahan 4 hari. Pada 1 September, partai tersebut dibubarkan karena dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Melalui maklumat Presiden nomor 3 tanggal 3 November 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan partai politik sebagai wujud penyaluran aspirasi berbagai golongan di Indonesia. Partai-partai politik tersebut adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Kristen, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia. Pada 14 November 1945, terbentuk Kabinet Parlemen. Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri, sehingga kabinet itu dinamakan Kabinet Syahrir. Pembentukan Kabinet Syahrir merupakan wujud penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Pada Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar pemerintah dijalankan menurut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, para menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemerintahan. Dalam sidang PPKI kedua, dihasilkan kesepakatan yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menetapkan 12 departemen. Rencana untuk menyusun pembagian wilayah di bawah negara sudah menjadi salah satu perhatian utama di penghujung sidang PPKI pertama. Berikut ini adalah 8 provinsi yang dibentuk dengan gubernurnya. Yang pertama, Jawa Timur dengan Gubernur Aryo Suryo. Yang kedua, Jawa Tengah dengan Gubernur Panji Suroso. Dan yang ketiga, Jawa Barat dengan Gubernur Sutarjo Kartodikusumo. Yang keempat, Borneo atau Kalimantan dengan Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Yang kelima, Maluku dengan Gubernur Latu Harhari. Yang keenam, Sulawesi dengan Gubernur Ratulangi. Yang ketujuh, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Dan yang kedelapan yaitu Sumatera dengan Gubernur Tengku Muhammad Hasan. Selain mencetuskan pembagian provinsi dan pemilihan gubernur pertama, sidang PPKI juga membahas pembentukan kabinet yang pertama. Sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan 1 menteri negara, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, dan yang terakhir Departemen Pekerjaan Umum Pemerintahan. Setelah dibentuknya kabinet, pembagian wilayah dan juga departemen juga
organisasi militer. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno melalui siaran radio mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Presiden Soekarno menginstruksikan agar para pemuda bekas anggota PETA, Heihu, Keibudan, dan KNIL segera masuk menjadi anggota BKR, baik di pusat maupun daerah. Dalam waktu singkat terbentuklah BKR pusat di Jakarta dan BKR daerah di berbagai wilayah Indonesia. Pada 26 Juni 1946, Presiden Soekarno melantik Sudirman dengan pangkat jenderal sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada saat pelantikan ini, nama TKR diganti menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Melalui sebuah dekret Presiden, TRI ditegaskan sebagai satu-satunya organisasi militer di Indonesia dan bertanggung jawab serta patuh kepada pemimpin negara. Pada 5 Mei 1947 dikeluarkan dekret Presiden tentang pembentukan sebuah panitia yang menangani reorganisasi dalam Angkatan Perang yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Panitia ini berhasil mengadakan beberapa perbaikan di dalam tubuh Angkatan Perang dan juga memutuskan disahkannya Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Berikut adalah beberapa tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Beliau yang menandatangani dan membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Beliau adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Ibu Fatmawati. Beliau adalah Ibu Negara Republik Indonesia pertama. Lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Beliau memiliki peran penting dalam pembuatan Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, Wikana. Beliau adalah Menteri Pemuda Republik Indonesia pertama. Lahir di Sumedang 18 Oktober 1914. Beliau bersama Khairul Saleh, Sukarni, dan pemuda lainnya menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang selanjutnya, Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama. Lahir di Karawang 23 Maret 1896. Beliau merupakan dari salah satu golongan tua yang melakukan perundingan dengan golongan muda yang menculik Soekarno dan Hatta agar mengembalikannya ke Jakarta. Yang selanjutnya, Sukarni.
Dia merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia. Lahir di Blitar 14 Juli 1916. Beliau adalah seorang yang mengusulkan teks proklamasi kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Sayuti Melik. Dia adalah anggota PPKI sekaligus pejuang Indonesia. Lahir di Sleman 22 November 1908. Dia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945.